Kali ini saya ingin mengonfirmasi bahwa nanti tanggal 27 Maret tahun 2025 akan dilakukan supervisi mengenai penerimaan pasien baru nggih. Jenengan kan sebagai perawat primer nggih. Saya akan melakukan supervisi kepada jenengan nggih. Untuk ini, untuk standar operasional prosedurnya bisa dilihat terlebih dahulu untuk tahapannya. Saya baca dulu ya Bu. Tapi kalau sampean setuju bisa ditandatangani di bawah nggih. Baik, ini sudah saya baca Bu. Baik, kalau misalkan sudah boleh ditandatangani terlebih dahulu. Di sini ya? Di sini. Baik, terima kasih. Mau dipersiapkan nggih. Siap. Selamat pagi dengan perawat IGD. Iya, selamat pagi dengan perawat April Ruang Bunaken. Mohon izin Ibu, nanti pukul 10.45 ada pasien baru yang akan dirawat di ruang Bunaken 1 G. Pasiennya bernama Tuan S, umur 58 tahun dengan diagnosa maligna neoplasma plus liver G. Untuk pasiennya ditangani oleh Dr. W. Untuk pengkajian lengkapnya sudah kami lengkapi di rekam medis Ibu ya. Baik Mbak, saya izin konfirmasi ulang ya. Jadi pasiennya atas nama Tuan S ya Mbak ya, umurnya 58 tahun, diagnosa medisnya maligna neoplasma plus liver dengan DPJB-nya Dr. W. Apakah benar Mbak? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak, saya terima laporannya, akan saya siapkan terlebih dahulu untuk ruangannya. Pak, terima kasih ya. Mbak Nurul, nanti ada pasien baru dari IGD. Saya minta tolong boleh untuk dipersiapkan tempat tidur pasiennya untuk diperket ya Mbak ya. Lalu minta tolong juga untuk disiapkan pemeriksaan TTV serta berkas-berkas yang diperlukan. Ya Mbak, saya siap terlebih dahulu ya. Ya, siap. Ibu Kalu, Selamat pagi. baik Bu, saya sebagai perawat primer pada pagi hari ini saya izin melaporkan indanan ruangan pagi hari ini ya Bu. Baik. Jadi pagi hari ini ada indanan ruangan pasien baru dari IGD Bu dengan diagnosanya maligna neoplasma plus liver. Tadi rencananya mau dikirim pada pukul 10.45. Iya, baik. Untuk pasiennya di kelas berapa ya? Pasiennya kelas 3 Bu. Baik, untuk kamarnya ada yang kosong di sini. Kamarnya rencananya nanti akan ditaruh di kamar 4B. Baik, untuk persiapannya sudah dipersiapkan? Tadi untuk bed pasien, alat-alat TTV serta berkas-berkas yang diperlukan saya sudah minta tolong Pak Nurul untuk segera disiapkan. Baik, terima kasih. Kalau gitu mohon dipersiapkan lagi ya. Siap Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Iya, Pak, perkenalkan saya perawat April Pak. Saya yang dinas pagi ini sampai nanti siang jam 2 nggih. Saya boleh perkenalan dengan Bapak. Bapak namanya siapa? Pak Saiful. Pak Saiful lahirnya tanggal berapa, masih ingat? Oh, masih ingat. Berapa, Pak? 31 Agustus Nggih. 1967. 31 Agustus 1967. Boleh saya cocokkan dengan gelangnya, Pak? Nggih, Pak Saiful, tanggal lahirnya 31 Agustus 1967. Nggih, sampun, Pak. Nggih. Bapak sekarang yang dirasakan apa? Ya, agak sedikit pusing. Pusing. Pusing sama nyeri ya, Pak ya. Tapi sedikit enggak. Bapak ada alergi, Pak? Alergi Oh, makan? enggak ada. Alergi obat-obatan ada, Pak? Enggak ada. Tidak ada alergi sama sekali ya, Pak ya. Bapak dulu-dulunya ada riwayat sakit apa, kayak Dulu darah tinggi? pernah autoimun. Oh, dulu pernah kena autoimun. Nah, bersama ini Hepatitis B. Hepatitis B dulu. Dulu, tapi sekarang? Ya, ini mungkin Kumat lah. mungkin ya. Oh, gitu. Sebelumnya ada konsumsi obat-obatan yang diminum secara rutin, Pak? Waktu di sana. Selama ini? Iya. Oh, metil. Metronidazole sama Oh, kalau sampai sekarang itu nggih. iya. Pak, mungkin itu dulu nggih data yang saya butuhkan. Nanti barangkali saya butuh lagi, saya tanya-tanya lagi, Bapak bersedia nggih? Nggih, sekarang di tensi dulu nggih, Pak. Mbak Nurul minta tolong untuk pasiennya diobservasi TTP-nya nggih. Nggih, Mbak. Saya izin tensi dulu nggih. Monggo. Untuk tensinya 117/80 ini sudah normal ya Pak ya. Dan untuk SPO-nya saturasinya itu 98 dan normal semua nggih. Alhamdulillah. Matur suwun. Nggih. Baik Ibu, di sini saya jelaskan nggih untuk tata tertib selama di ruangan ini. Jadi ruangan ini namanya ruang Bunaken 1 Ibu. Nggih. Di ruangan ini tidak ada jam besuk ya Bu ya. Jadi
jam besoknya kalau pas hari libur saja. Nggih, mungkin barangkali ada keluarga atau kerabat yang mau datang ke sini, Ibu infokan kalau tidak ada jam besok. Jam besoknya di hari libur saja. Lalu untuk yang jaga cuma 1 orang, nggih, tidak boleh lebih dari 1 orang. Selanjutnya saya butuh niki Bu, lembar persetujuan kalau misal suatu dilakukan tindakan medis di ruangan ini, nggih. Nggak, tanda tangannya Ibu di sini. Ibu, kamar mandinya ada di belakang sini, nggih. Ibu keluar pintu, itu belakang ada kamar mandi, nggih. Sampun, ada yang ditanyakan Ibu sebelum saya tinggalkan? Iya. Ya mohon nanti kalau kalau ada bel itu secepatnya kan. Nggih, siap. Oke, sampun. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Nah, kalau untuk kooperatif jadi biar pasiennya itu juga nyaman kalau ada perawatan di sini. Oke, siap. Baik, kalau gitu saya tinggal ke ruang perawat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak April dan Mbak Nurul terkait kerjasamanya untuk menerima pasien baru. Tadi juga sudah berjalan dengan lancar ya terkait menyiapkan bed pasien, format-format yang akan disiapkan, terus pengkajiannya juga sudah saya lihat juga sudah lancar. Mungkin dari penerimaan pasien baru ini ada yang perlu dikonfirmasikan ulang dari Mbak April atau Mbak Nurul? Dari saya sepertinya tidak ada. Tidak, Mbak Nurul? Sudah, Bu. Terima kasih sebelumnya, dari saya juga tidak ada karena sudah berjalan dengan lancar. Mungkin saya tutup ya untuk evaluasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak April. Pagi. Di sini kan saya mau melakukan supervisi sentralisasi obat. Ya. Nah, kemungkinan 2 hari atau 3 hari ke depan saya akan melakukan hal tersebut. Saya minta tolong sama Mbak April untuk melakukan sentralisasi obat. Ini ada SOP sentralisasi obatnya, bisa dibaca dulu. Baik, berarti ini untuk sentralisasi obatnya jika ada pasien baru begitu ya. Siap. SOP-nya sudah saya baca. Saya bisa minta tanda tangannya di sini. Oh iya, boleh, Bu. Sudah. Terima kasih. Selamat pagi Nurse April. Selamat pagi, Nurse. Saya mau konfirmasi ada pasien baru di kamar Tuan F, usia 58 tahun dengan diagnosa malignan neoplasma plus liver. Tadi saya sudah melakukan penerimaan pasien baru. Sekarang saya minta tolong dilakukan sentralisasi obat. Baik, siap, Nurse. Akan saya siapkan untuk dilakukan sentralisasi obat. Selamat pagi, Bu. Iya, Baik, boleh tahu dengan Ibu siapa? Nurul. Ibu Nurul. Ibu Nurul, apakah benar keluarga dari Tuan F? Iya, betul. Betul, baik. Perkenalkan ya Ibu, saya perawat April. Saya yang berdinas pada pagi ini sampai siang nanti. Baik Ibu, tadi apakah sudah dijelaskan terkait orientasi ruangan? Iya, Sudah ya. Selanjutnya saya mohon izin untuk menjelaskan terkait pengaturan sama pengelolaan obat. Nah, itu sesuai prosedur keselamatan dan kenyamanan pasien. Tujuannya dilakukan penjelasan tersebut supaya kita sebagai perawat melakukan pemberian obat secara bijaksana dan menghindari pemborosan obat. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya, sedih. Baik, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu ya. Ibu, saya mohon izin menjelaskan ya terkait pengaturan dan pengelolaan obat di ruang gunakan ini. Iya. Nah, jadi Bu, biasanya kalau di ruang gunakan ini dari dokter itu menuliskan resep. Nah, resepnya itu nanti disampaikan ke perawat. Lalu dari perawat akan menyampaikan ke farmasi. Nah, dari farmasinya itu biasanya akan mengantarkan obatnya ke ruang dispensing. Nah, ruang dispensing itu ada berbagai loker yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Nanti loker itu dibedakan sesuai nama-nama pasien. Jadi obatnya pasien sudah langsung dimasukkan ke loker tersebut. Nah, nanti jika sudah dimasukkan ke loker, biasanya dari farmasi akan menyampaikan ke perawatnya kalau sudah obat-obatnya sudah ada, sudah ready gitu.
Nanti dari perawat sebelum menyerahkan obatnya ke pasien akan dilakukan pengecekan secara berkala melalui 6 tempat obat. Bagaimana Bu dengan penjelasannya? Apakah ada yang belum dimengerti atau ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Mas. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan dan penjelasan saya sudah jelas, saya mohon izin untuk meminta tanda tangan persetujuan ya Ibu. Iya. Di sini nggih. Baik, karena Ibu sudah mengisi formulir persetujuan sentralisasi obat, selanjutnya saya akan memasukkan obat kepada Tuan FG. Ya, baik, akan saya siapkan terlebih dahulu untuk obatnya Ibu. Mari. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Izin konfirmasi, ini ada resep baru, pasien baru, Tuan F dengan usia 58 dan nomor registernya 08XX dengan diagnosa malignan neoplasma liver, diresepkan Dr. W itu terdapat ranitidin 75 ml sama paracetamol 500 mg. Baik, obatnya itu saja. Ya. Kalau gitu saya siapkan terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, di sini farmasi akan meletakkan obat pasien ke loker pasien sesuai namanya. Di sini Tuan F diberikan obat ranitidin 75 mg dan paracetamol 500 mg. Dicocokkan dulu namanya pasien, setelah itu diletakkan di loker pasien seperti ini. Setelah farmasi meletakkan obat ke loker pasien, farmasi mengkonfirmasikan ke perawat. Baik Mbak, di sini saya ingin mengonfirmasikan bahwa saya dari farmasi sudah meletakkan obat pasien atas nama Tuan F ya dengan nomor register 028XX yang sudah diresepkan oleh dokter. Itu ada 2 obat. Yang pertama ranitidin 75 mg itu untuk obat lambungnya. Terus yang kedua ada obat paracetamol 500 mg itu untuk obat nyerinya. Benar? Ya, Sudah saya taruh di lokernya pasien, G. Ya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik Pak, perkenalkan saya perawat April, saya yang berdinas pada pagi ini sampai siang hari nanti ya Pak. Ya. Baik, saya di sini mau menyerahkan obat yang harus Bapak minum. Baik. Sebelum saya serahkan obatnya, boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Tuan F, Baik, Bapak Tuan F, umurnya berapa Pak? saya umur 58 tahun. 58 tahun. Boleh saya cocokkan dengan gelang identitasnya ya Pak ya? Baik, ini Bapak Tuan F, usianya 58 tahun ya Pak, sudah sesuai dengan gelang identitasnya. Baik Pak, di sini saya ingin menyerahkan obat. Nah, jadi ini ada 2 Pak obatnya yang harus diminum. Yaitu yang pertama obat ranitidin. Ini buat obat untuk lambungnya. Dosisnya 75 mg, diminum pagi ini ya Pak ya, sesudah makan. Baik, Sus. Ini ya, saya taruh meja. Lalu obat yang kedua yaitu obat paracetamol. Obat ini juga sama, diminum sesudah makan. Oke, obat untuk anti nyerinya ya Pak ya. Baik Pak, obatnya saya taruh meja, nggih. Nanti jika sudah makan bisa diminum, nggih. Baik, Sus. Nah, nanti jika setelah minum obat Bapak merasakan gejala seperti pusing, mual, nanti Bapak bisa segera lapor, nggih. Mungkin Ibu bisa dibantu lapor, nggih, ke perawatnya, nggih. Barangkali itu efek samping dari minum obatnya. Nanti akan segera kami laporkan jika muncul gejala tersebut, nggih. Baik, kalau begitu apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada, dari Bapak tidak ada, nggih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mohon izin untuk meminta tanda tangan, nggih, sebagai bukti bahwa obat sudah saya berikan, nggih. Niki, tanda tangan di sini, nggih. Baik, terima kasih Bu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke ruang perawat, nggih.
Nanti kalau ada apa-apa bisa pencet bel atau ke ruang perawat, ya. Mari. Permisi, selamat pagi. Perawat Panda dan Bu Karu. Pagi. Saya mau diizin untuk duduk, nggih. Nggih, monggo. Baik, saya mau diizin melaporkan kepada perawat Panda bahwa saya sudah memberikan obat secara oral kepada Tuan F. Lalu sentralisasi obat juga sudah saya jelaskan dan sudah saya lakukan ke keluarga pasien. Terima kasih ya. Iya. Saya sudah bekerja sama dan sudah melakukan sentralisasi obat sesuai prosedur. Sama-sama. Baik, kondisi konfirmasi Bu Karu, saya ingin melaporkan juga tadi ada pasien baru datang dan saya sudah minta tolong kepada perawat April untuk melakukan sentralisasi obat yang sudah diresepkan oleh Dr. W. Lalu tadi pihak farmasi juga sudah datang kemari untuk mengantar obatnya dan sudah diletakkan di dispensing sesuai dengan lokalnya pasien. Obatnya sudah diberikan oleh perawat April. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Karu. Ya, baik. Terima kasih kepada perawat Pandana dan Mbak April sudah melakukan sentralisasi obat kepada Tuan F. Saya berikan apresiasi kepada kalian karena sudah melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelumnya apakah ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Untuk sekarang belum Ibu. Tidak, jika Sepertinya tidak ada. baik, jika tidak ada bisa menunjukkan pekerjaannya masing-masing ya, Mbak Pandana dan Mbak April. Baik. Baik. Baik, Mbak Upul, besok tanggal 28 akan dilakukan supervisi tekanan darah pada nyonya Agra ini di kamar 5E. Nah, dan ini untuk eksposinya ya Mbak. Saya baca dulu ya. Baik, monggo. Sudah Ibu. Baik, kalau sudah minta tanda tangannya dulu Mbak untuk supervisinya. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Angga ini, Mbak Angga ini. Ibu di sini kan sudah kita kotak waktu kemarin ya akan dilakukan pengecekan tanda-tanda vital, dan tekanan darah. Nanti dibantu sama teman saya ya Mbak. Iya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak. Permisi ya Bu. Bu, tensinya 100/69 ya. Itu tensinya tinggi atau rendah, Mbak? Normal, Bu. Normal. Tensinya. Iya. Nadinya 92. Oke. Udah ya, Bu. Ya, Mbak. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak ada yang Mbak. Sudah. Saya pamit dulu Ibu. Nanti kalau semuanya ada apa-apa bisa Ibu pencet bel yang ada di sini ya. Jadi di belakang dulu. Assalamualaikum. Baik, Mbak Upul, untuk evaluasi hari ini ya untuk tindakan supervisi tekanan darah tadi bagus ya untuk tindakannya semua. Hanya saja kurangnya 5 movement. Ya, jangan lupa ya Mbak. Terus tadi sebelum ke pasien itu kan belum cuci tangan. Harusnya itu cuci tangan terlebih dahulu ya. Terus yang kedua itu handphonenya tidak dilepas, distensi. Biasanya itu dilepas dulu. Itu aja sih Mbak keluarnya dari saya. Mungkin nanti bisa diperbaiki di sana. Besok akan dilakukan tindakan supervisi lagi. Kemungkinan itu 3 sampai 6 bulan lagi ya Mbak. Mungkin ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada. Untuk minta tanda tangan dulu ya Mbak untuk supervisi ya. Baik, terima kasih Mbak. Ibu, namanya siapa? Kastianingsih. Boleh dicek gelarnya? Boleh. Baik,
Bu Kastianingsih. Bu, saya perawat Nurul yang jaga dari pagi sampai siang nanti. Ibu sekarang keluhannya apa? Nggak ada keluar. Saya mau operasi. Operasi apa? Ini apa tuh? Habis kecelakaan. Kecelakaan di mana? Di mana ini Jambangan. Depan Indomaret. Hari apa Bu kecelakaan? Hari Sabtu. Sabtu itu berarti langsung dibawa ke sini. Ya Sabtu jatuh jatuhnya sih jatuh pelan-pelan ya, jatuh sendiri gitu, pelan-pelan. Terus pas saya gini posisikan boncengan sama bapak, posisi gini itu terus ada dari arah perlawanan itu ada anak perempuan naik motor itu kenceng. Ya enggak kan sih, tadinya masih jauh ya. Saya jatuh terus kok enggak begitu gitu. Ibu ada riwayat penyakit nggak sih? Enggak ada. Dan ada alergi juga. Enggak. Hari ini sakit ibu sama pipis mulu. Enggak. Pipisnya dari pagi sudah berapa kali? Tadi Dari pagi tadi 2 kali. 2 kali gitu. Minumnya sudah habis berapa botol? Puasa saya Oh enggak sih, puasa dari jam berapa? jam 6 pagi. Hari ini sudah BAB. Belum. Soalnya dari waktu kemarin disuruh puasa nggak jadi kan nunggu ini jasa apa Berarti sampai sekarang belum BAB. belum puasa terus makannya sedikit jam keluarnya sekitar jam 2 satunya itu jam untuk operasi anak-anak. Terus setelah selesai tinggi sekali. ini nggak sampai keringginan. Mbak, ini ada pasien menanyakan di kamar 4A itu pasiennya kemarin nyari di bagian mata sebelah kanan. Dari dokter F itu dapat terapi Henrietson ya 3x1 gram. Nanti kalau diinjeksikan ya, cuma itu saja, kalau yang lain tidak ada, itu saja. Baik, saya siapkan dulu ya Bu. Iya. Hari ini. Selamat pagi Bu. Pagi. Ibu, di sini saya boleh izin untuk memasukkan obat B secara sobek ya. Boleh saya lihat dalam identitasnya? Dan ya sudah sesuai ya Bu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Oke, Ibu, mohon izin saya ingin mengonfirmasi Bu atas pasien pengelola saya. Pasien ini kamar 4F, ini saya rencananya melakukan beberapa perawatan Ibu. Oke, mohon izin saya menjelaskan Bu ya terkait pasiennya.
pasiennya ini Bu, kamar 4F, atas nama Nyonya S, usianya 43 tahun Ibu, ditangani oleh dokter Ivan Pratama, spesialis penyakit dalam. Dengan diagnosa medisnya ini ada and unspecific dan ovarian distal. Nah, untuk pasien tersebut datang dengan keluhan mual-muntah Ibu awalnya dan nyeri di bagian abdomen, di bagian perut. Nah, pasien ini mengatakan nyeri berada di skala 6 setelah saya melakukan pengkajian nyeri. Lalu pasien ini mempunyai riwayat penyakit hipertensi, DM, dan CKD. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan fisik, laboratorium, nah dokter ini mendiagnosa ada kista Ibu di ovariumnya yang memerlukan tindakan operasi, dan pasien ini sudah dilakukan operasi Ibu pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2025 dan sudah dikonsulkan post op, tetapi pasien masih mengalami nyeri Bu di bagian abdomen. Mungkin nyeri ini karena masih ada jahitan di operasi seperti itu. Mohon arahan Ibu. Baik, untuk laporan tadi dari Mbak Rufa ya, mungkin nanti akan dilakukan ronde keperawatan ya pada Nyonya S. Pengelolaan Mbak Rufa, apa sudah Mbak membuat tim? Sudah, saya sudah membuat tim. Rencananya itu biasa Ibu jam 12. Dengan saya mengajak Mbak April dan rekan-rekan seperti dokter, gizi, dan farmasi untuk dilakukan ronde keperawatan kepada pasien tersebut. Baik Mbak, kalau gitu memang kalau sudah siap bisa dilanjutkan dan persiapkan apa yang perlu. Baik, itu saja. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Ibu, Bapak, selamat siang. Ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Suryani. Ibu Suryani ya. Oke. Ibu, perkenalkan, saya perawat muka yang jaga pada siang hari ini. Ibu sebelumnya kabarnya gimana? Ada keluhan Ibu yang dikeluhkan? Masih nyeri sekali. Masih nyeri. Di bagian mana? Di bagian perutnya? Perutnya. Jadi bekasnya operasi itu kan, saya kira dikasih obat nyeri apa gitu, ternyata cuma dikasih paracetamol. Tapi masih nyeri berarti ya? Masih nyeri. Selain nyeri, ada keluhan lain ya? Batuk. Batuk. Kalau Iya, batuk di lehernya itu apa gatel banyak riak gitu. Sejak hari Kamis operasi. Jadi batuk ya nahan sakit itu. kalau batuk, Ibu di nebul gak? Di wap gak gitu maksudnya? Enggak. Oh, masuk alat. Oke, baik. Keluarnya nyeri sama batuk itu ya? Iya. Terus kalau batuk juga sakit banget di sini Iya, ya? ini di badan perutnya saya ya? meriang nahan sakit. Oh, gitu. Berarti keluhan utamanya Ibu nyeri. Baik Ibu, kalau begitu saya mohon izin Ibu memberikan persetujuan nanti bahwa besok Ibu, besok siang sekitar jam 11 atau jam 12 kita dari tenaga kesehatan akan melakukan ronde keperawatan. Oke, Bapak ya. Jadi ronde keperawatan itu Bu, nanti jenengan sebagai pasien dan Bapak sebagai keluarga pasien akan diajak berdiskusi dengan tenaga kesehatan seperti dokter, gizi, farmasi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Ibu. Kan Ibu masih nyeri, nah, itu nanti dikonsultasikan ke dokter, gizi, sama farmasi bagaimana sih nyeri ini dapat ditangani dengan baik seperti itu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Iya, enggak apa-apa. Kalau bersedia, saya ini mohon izin minta tanda tangannya gitu ya. Nanti besok bisa dilakukan ronde keperawatan ya. Mohon izin. Kalau dari bapaknya ada yang tanda tangan ya. Tanda tangannya? Iya. Saya Pak ya. Iya, cuma ini loh, sus. Sakitnya dari kemarin, obatnya baru keluar sekarang. Ini. Baru keluarnya sekarang ini obatnya, kasihan, mata nyeri. Baik. Itu yang keluhannya Bu ya, nyeri aja. Yang lain-lainnya? Perutnya itu belekutuk gitu. Tapi kalau untuk demam masih, maksudnya demam tinggi nggak Ibu? Enggak. Enggak, kadang keringat dingin, kadang demam gitu. Oh, gitu. Dan kalau pipis masih sakit. Oh, kalau Ibu masih sakit. Oke, baik, besok akan kami diskusikan guys sama tenaga kesehatan lainnya. Iya. Baik, kalau gitu mohon izin Bapak Ibu, Iya. saya permisi ke belakang. Kalau misalkan nanti ada yang dibutuhkan, tinggal pencet dan di situ ya. Oke, baik, permisi. Selamat pagi Mbak Pandana dan Mbak April. Sesuai rencana yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melakukan praronde keperawatan guys di jam 12 siang. Dan mohon nanti Mbak Pandana sama Mbak April dikaji lebih lanjut ya terkait pasiennya ya. Siap. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Kami dari tenaga kesehatan
di sini ada perawat dan tenaga kesehatan lainnya, ada dari farmasi, gizi. Di sini kami akan melakukan ronda keperawatan dulu ya, sesuai dengan persetujuan kemarin. Saya sudah minta izin persidangan bahwa hari ini jam 12 siang ini akan dilakukan ronda keperawatan untuk mengatasi masalah atau keluhan yang dialami oleh ibu. Oke. Pertanyaan bersedia? Baik, kalau jenengan bersedia, mungkin saya mulai dari keluhan yang masih dialami jenengan. Keluhannya apa? Ini Mbak, apa? Saya sakit banget ya Mbak, terutama kalau saya tak gerak sama batuk itu Masih sakit. Untuk kualitas nyerinya seperti apa? Apakah seperti ditusuk-tusuk? kayak gitu. Untuk letaknya di mana Bu? Sakitnya Ini Mbak, sebelah kanan perut bagian kanan. Iya. Oke. Untuk skalanya ini Bu, kalau saya beri skala dari 1 sampai 10, kalau 1 itu tidak nyeri sama sekali, kalau 10 itu nyeri banget. Terus apa? Ini 6 deh. Angka skala nyerinya 6 ya. Untuk nyerinya ini hilang timbul apa terus menerus? Hilang timbul. Hilang timbul. Oke, baik. Monggo dilakukan. Permisi ya Ibu, berhubung Ibu ada keluhan nyerinya, untuk mengalihkannya bisa dengan teknik relaksasi. Di sini saya ada saran untuk tarik nafas dalam. Ya. Coba lihat caranya, Ibu nafas melalui hidung, ditahan, berdiri, lalu dihembuskan lewat mulut perlahan. Dilakukan secara berulang sampai ketika nyerinya terasa lagi. Untuk permasalahan yang lain, ini dengar ibunya masih makan ya kalau di malam hari? Iya Bu, kalau malam kan saya nggak bisa untuk makannya, karena lapar. Baik, mungkin selanjutnya dari gizi ya Bu ya, selamat siang. Untuk makannya dari sini, Ibu bisa menghabiskan apa tidak sebelumnya? Enggak sih Bu, cuma sekarang aja. Ini kan seberapa musim. Riwayat diabetesnya sudah lama Pak? Sudah 5 tahun terakhir. Sudah pernah dapat nggak penjelasan tentang gizi? Sebelumnya belum pernah ya. Belum pernah ya. Jadi intinya untuk penderita diabetes itu pola makannya harus sehari 3 kali wajib. Tepat jadwal, tepat jumlah, dan tepat jenisnya. Ya. Jadi kalau ibu makan di malam hari, mungkin pagi dan siangnya tidak teratur untuk jadwal makannya. Ya. Jadi untuk makan paginya dimulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi. 3 jam berikutnya jam 10 ada selingan makan, entah itu bisa biskuit, bisa puding dengan gula diabetes. Ya. 3 jam berikutnya bisa menggunakan makan siang di jam 12 sampai jam 1 siang. 3 jam berikutnya setiap interval 3 jam ada makan selingan di jam 4 sore. Nah, terakhir makan malam diusahakan di jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, biasanya seperti itu. Insya Allah untuk malam harinya, kalau tiap hari teratur seperti itu, tidak akan lapar di malam hari. Terus Mbak mau tanya Mbak, kalau misal malam saya lapar, untuk sebelum jam malam itu apakah ada makanan yang bisa saya makan biar saya nggak lapar? Bisa. Makanan untuk selingan yang lain bisa dengan susu skim, susu rendah lemak, atau kalau ada di rumah entah itu pisang kepok yang dikukus, yang boleh ya diperbolehkan, pisang kepok dikukus, kemudian labu kuning yang dikukus, kemudian kalau buah yang aman yaitu buah pepaya dan pisang buah yang hijau itu boleh itu dikonsumsi. Kalau misalnya boleh saya kasih madu atau susu, apakah boleh? Madu, soalnya itu rasanya hambar ya. Ya, madu boleh asalkan untuk gula darahnya ibu masih di bawah 200, masih dibolehkan. Tapi kalau nanti gula darahnya di atas 200, mohon maaf untuk penggunaan madunya mungkin ada pembatasan. Nggak boleh ya? Bukan berarti nggak boleh ya. Kita lihat kondisi pada cek gula darahnya dulu. Terakhir berapa gula darahnya? Terakhir untuk gula darahnya itu 110. 110 ya, masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Tapi tidak terlalu berlebihan, hanya 1 sendok makan 10 gram saja. Campurannya
Selain itu apa biasa yang biasa dimakan di rumah? Kalau di rumah saya makan roti, Mbak. Roti tawar apa roti biskuit? Roti yang ada rasa coklat. Nah itu nanti dibatasi ya. Boleh cemilan biskuit cari yang biskuitnya tawar. Ya, kalau roti tawar, roti manis itu mungkin sudah dibatasi atau sudah tidak diperbolehkan lagi. Terutama yang di roti tawar. Roti tawar itu adalah karbohidrat, sama-sama penggantinya nasi. Ya, jadi untuk karbohidratnya harus lebih diperhatikan lagi. Tapi pola makannya tetap 3 kali makan, 2 kali selingan. Itu wajib kalau yang diet. Diusahakan taat dietnya ya Bu ya. Emang agak susah kalau Ya, porsinya tidak terlalu banyak, tapi taat dan tepat waktu aja. Oke, terima kasih atas yang sudah diberikan. Bu, permisi, saya dari farmasi. Dengan Ibu siapa? Ibu Suryani. Iya, Ibu Suryani. Keluhannya apa Ibu? Untuk mungkin minum obatnya ada yang ditanyakan? Iya, Mbak, ini saya agak bingung untuk aturan minumnya gimana dan agak bingung. Obatnya yang dikonsumsi apa aja Ibu? Boleh saya tahu? Kalau setahu saya itu COA Musikla, Iya. Metronidazol, iya. sama satunya apa ya Mbak? Lupa saya. Iya. Suami saya yang itu Mbak. Obat anti nyerinya, permisi mohon maaf, kalau boleh tahu obatnya apa aja? Paracetamol, asam levonamat atau lainnya? Kalau Nyerinya itu ada Santagesik. Santagesik. Itu yang diinjeksi tapi. Santagesik itu kan suntikan ya, berarti kan ada dari sini, dari perawatnya ya. Untuk kami untuk oral, mungkin kalau memang Ibu ada keluhan permisi yang saya tanyakan, ada apakah keluhan lambung juga Ibu? iya Mbak, kayak perih gitu. Nah, jadi saran saya kalau memang Ibu ada juga lambung, harus ada laporan pertama ke perawatnya atau kalau ada dokter lagi visitor apa keluhan Ibu. Misalkan memang Ibu ada keluhan nyeri, tapi di satu sisi Ibu ada keluhan juga punya riwayat asam lambung. Jadi itu Ibu harus sampaikan. Jadi ketika dokter ngasih resep, kalau Ibu ada keluhan lambung, kalau Ibu tidak bilang keluhannya ada riwayat asam lambung, jadi dokter tidak akan tahu dan mungkin juga ada efek sampingnya. Mungkin kalau Ibu minumnya paracetamol, mungkin jantungnya deredep atau ulu hatinya ini nyeri kayak gitu. Jadi Ibu harus sebelumnya Ibu harus bilang ke dokter visitor atau ke perawat yang jaga. Mbak, saya ada keluhan nyeri, bolehkah saya minum? Tapi saya juga ada lambung, sakit lambung. Jadi biasanya Ibu kalau ada riwayat lambung, dia tidak berdebar atau nyeri ulu hati, obat anti nyeri itu sebelumnya disertai obat lambung dulu. Setengah jam minum obat lambung dulu. Setelah itu baru setengah jam lagi kan Ibu makan. Nah, baru Ibu boleh minum obat anti nyerinya Ibu. Nah, yang saya tanyakan apa ada obat oral yang diminum untuk anti nyerinya itu? Obat oral yang diminum itu ada cuma injeksi saja. Kalau suntikan saya rasa biasanya dari perawat sudah tahu. Biasanya sebelumnya entah itu disuntik ranitidin dulu atau omeprazol dulu, jadi itu aman untuk Ibu. Kalau pun ada keluhan lainnya, ya berarti ada indikasi yang lainnya gitu. Mungkin nanti bisa dilakukan USG atau apa, jadi biar tahu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, Suryani? Saat ini sudah ya Mbak, ya. Sudah ada pencerahan sih Mbak, tapi kan saya nggak bilang ke dokternya kalau terus saya kan sering perih gitu Mbak. Nah, iya. Ada rasa perihnya terus saya tak bilang ke perawatnya atau dokternya. Nah, itu harus di unek-unek Ibu itu keluhannya semua pasien ini keluhannya itu harus dibilangkan kalau nggak gitu dokternya juga nggak tahu keluhannya apa. Makanya kok nyeri Ya. saya tuh nggak hilang ya. Jadi nggak harus dokter datang visit enggak, kan kita juga perlu kalau sudah dikasih obat ini ternyata masih ada indikasi lainnya. Nah, itu perlu USG atau apa mungkin ya, apa kayak laparotomi atau apa. Jadi lebih maksimal untuk pelayanan ke pasien gitu ya. Dari sini sudah ada yang ditanyakan Ibu? Saat ini sudah ya Mbak, makasih ya Mbak. Terima kasih, saya permisi ya Ibu. Semoga sembuh Bu Suryani. Terima kasih Mbak. Baik, Ibu Suryani, ronde keperawatan yang sudah kami lakukan sudah selesai, nggih. Mungkin Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi? Dikonfirmasikan ulang terkait penyakitnya atau Ya cuma itu aja ya Mbak. Kalau ada obat yang buat apa sakit nyeri saya itu
itu aja. Oke, baik. Nanti akan kami diskusikan kembali, Ge. Mungkin untuk tindakan ini sudah selesai. Semoga Mbak Suryadi dan semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan melakukan evaluasi ya mengenai roda keperawatan yang sudah kita lakukan tadi. Untuk kesimpulannya tadi Nyonya S itu masih mengeluhkan nyeri ya. Untuk advisnya dari ahli gizi tadi, untuk perilakunya pasien yang dilakukan itu harus tepat jenis, jumlah dan jarak. Lalu dari kami sendiri, dari perawat itu ada terapi relaksasi nafas dalam ya, karena memang pasiennya masih merasakan nyeri. Jadi nanti mungkin pasien bisa melakukan terapi nafas dalam tersebut jika masih merasakan nyeri. Dan saran dari farmasi tadi, ketika pasien masih merasakan nyeri itu bisa dilakukan tindakan tambahan. Itu apa sarannya? Ada USG dan endoskopi. Jadi, mungkin dari saya itu aja sih, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Ibu Faru ada tambahan? Sudah, saya kira cukup. Sudah. Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri untuk tindakan roda perawatan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian dan Ibu Mbak Sarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Baik Mbak Putri dan Mbak April, tanggal 10 April besok akan dilakukan supervisi ke tema-temanya ya. Ini untuk SOP-nya, mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Saya lihat dulu ya. Tanggal aku tidak ada Mbak. Di sebelah sini Mbak Putri juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kita akan melakukan timbang terima dari shift pagi ke shift siang. Hari ini pasiennya ada 4, parsial semua. Untuk yang Nyonya K dan Nyonya L akan dikelola oleh PP1 dan Nyonya N dan Nyonya O akan dikelola oleh PP2. Untuk yang PP1-nya ada Mbak Putri Anggraini dan PA1 yang shift paginya ada Mbak Putri Amavia dan PA1-nya yang shift sore ada Mbak Pandana, PP2-nya ada Mbak April, yang PA2 shift pagi ada Mbak Nova dan yang sore ada Mbak Nurul. Saya persilakan kepada PP1 terlebih dahulu untuk menjelaskan pasien kelolaannya. Di sini ada pasien dengan Nyonya Astia dengan CPR Mampang, puncak sono dengan diagnosa medis Clostridium. Saat ini pasien mengatakan nyeri muka operasi di mata dan di pipi sebelah kanan, nyeri hilang timbul selama 5 menit dengan skala 3. Dengan pasiennya dengan tensinya 166/76 mHg, nadinya 82, suhunya 36, SpO-nya 99 dengan DCS 456. Pasiennya ada masalah perawatan nyeri akut. Pasiennya mendapatkan terapi injeksi ceftriaxone 2x1, IV, injeksi metronidazole 3 kali 400 dan cemburu LVX, tetes mata 6x1 dengan tetes UD. Yang kedua, Nyonya Elizabeth dengan Dr. Hari Bagijo dengan diagnosa medis asintes neoplasma. Saat ini pasien mengatakan perut membesar dan rasa nyeri di bagian atas dengan skala 4. Tensinya 100/93 dan dengan 80, suara 36, SpO-nya 99 dengan GCS 456. Saat ini pasien mengalami masalah perawatan nyeri akut dan nausea. Mendapatkan terapi suprafat 3x1, injeksi ondan 3x1 dan sirutoxan antibiotik 3x1 sekarang hari ke-9. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada PP1
PP1 sudah menjelaskan kondisi pasien hari ini. Saya persilakan kepada PP2 untuk menjelaskan pasien kelolaannya. Baik, terima kasih Bu Karu atas waktunya. Baik, saya mulai untuk operannya dari PP2 G. Di sini untuk PP2 memegang pasien kelolaan di kamar 4C dengan pasien Nyonya Riyama dengan DPJP-nya Dr. Bagio. Diagnosa pasiennya yakni asites kalkulus dan abdominal pain. Pasiennya ini mengeluhkan nyeri perut ya teman-teman. Tadi waktu dilakukan pengkajian waktu pagi itu nyeri perutnya itu skalanya masih skala 6 terus menerus dan skalanya terus menerus di bagian perutnya. Lalu tensi TTV-nya 129/93, nadinya 80, RR-nya 22 dengan suhunya normal 36, SPO-nya juga normal 99. Ini pasiennya sadar penuh. Ini masalah keperawatan yang saya ambil yaitu nyeri akut. Lalu dari DPJP mendapatkan obat ceftriaxone 2x1 melalui injeksi dan injeksi keterolaknya 30 mg 3x1, injeksi ondansetron 4 mg 2x1, infus aminofusin hepa 500 cc per 24 jam. Ini tidak ada rencana apa-apa dari Dr. Bagio. Lalu selanjutnya kamar 4D. 4D ini pasien anak-anak Arsenio Ziovan dengan DPJP-nya Dr. Wahyu. DPJP-nya Dr. Wahyu, diagnosa medisnya DHF. Pasiennya ini demamnya sudah 4 hari per hari ini dengan suhunya pasien terakhir waktu tadi pagi dicek 38,9. Ini sudah masuk paracetamol tadi setelah dicek suhu. Terus sudah tidak bisa BAB selama 5 hari. Punya EPD epilepsi 1 tahun yang lalu dan TB paru on treatment. Ini sudah dalam pengobatan. Katanya sih untuk TB parunya ini untuk saat ini sudah tidak ada. Dari DPJP disarankan untuk dilakukan tes kultur dahak. Masalah keperawatan yang saya ambil yaitu hipertermi. Untuk ini ada advis diberikan diet susu MLT 2x100. Sudah dari saya cukup. Mungkin dari Mbak Nova sama Mbak Nuril ada yang ditanyakan? Belum ada. Ini yang dilakukan apa? Dahak itu Pak, warnanya enggak? Untuk tempatnya sudah dipasang tapi bahannya belum. Nanti minta tolong untuk yang shift sore dilakukan. Sudah ada yang ditanyakan lagi yang belum diklarifikasi ini? Sudah. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada Bu Karu. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita langsung ke pasien saja. Saya pernah jaga ya Bu ya. Ini saya yang jaga pagi, sekarang digantikan oleh yang jaga sore, Mbak Via. Gimana Bu? Kesehatannya ada keluhan? Kenapa? Masih ada nyeri-nyeri nggak di daerah mata ya? Kenapa saat makan ada ya? Alhamdulillah. Ini sekarang laporan jaga ya Bu ya. Sekarang ini saya jaga pagi. Ini sekarang digantikan Mbak Pandana ya. Gimana Bu keadaannya Bu? Perutnya? Sakit. Di sebelah mana Bu sekarang Bu? Yang di kiri di bagian atasnya. Rasa kayak mau mual itu ini? Sedikit. Lalu ada keluhan sesak enggak? Enggak ada. Cuma di perutnya aja ya, kayak ada pamuan ada sedikit.
Nanti dilaporkan ke dokternya ya Bu ya. Orang jaga. Ini yang nyeri perut ya Ibu ya. Masih nyeri perutnya. Sedikit. Oke. Peran jaga ya Bu ya. Nanti siang sama perawat Nurul ya. Oh iya, makasih. Masih nggak bisa BA sudah bisa. Alhamdulillah. Nggih. Ini nanti sama siangnya sama perawat Nurul nggih Bu nggih. Ada apa-apa bisa deh. Sampun. Terima kasih karena kita sudah ke pasien ya. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, ini tanda tangan dulu ya untuk PP 1 dan PA 1 sore. Tangan beliau. Ini untuk yang PP2 dan PA2 dulu. Siap. Sudah. Baik, saya kira cukup timbang 5 hari ini. Selamat berdinas buat yang dinas sore, selamat istirahat buat yang dinas pagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Putri dan Mbak April, tadi kan sudah dilakukan timbang terima ya. Sudah bagus dalam penyampaiannya. Namun sepertinya tadi ada beberapa pasien yang informasinya kurang lengkap ya. Iya Bu. Mungkin nanti depannya bisa lebih lengkap lagi dalam menyampaikan informasinya. Iya. Baik Pak, tanda tangan terlebih dahulu ya. Baik, sudah selesai ya Mbak. Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. Baik, bisa kembali ke ruangan lagi. Baik, terima kasih Bu. Permisi. Iya. Oke, selamat pagi Mbak Tia. Ya, sampai dulu. Ini besok pada tanggal 10 April ya, tahun 2025 akan dilakukan supervisi mengenai discharge planning. Ini untuk standar overall prosedurnya mungkin bisa dilihat dulu. Mungkin kalau Mbak Tia setuju bisa ditandatangan di belakang sini ya. Rencananya sih mungkin waktu pagi hari ya. Baik, sudah itu aja. Terima kasih. Selamat pagi dokter, dengan perawat Nova ruang Bunaken 1. Dokter, ini saya izin melaporkan dok, pasien atas nama Nyonya N, kamar 4 dok, Bunaken 1 dengan nomor rekam medisnya 280XXX. Ini melaporkan dok terkait keadaan pasien. Ini untuk hasil labnya dok, pasiennya sudah membaik ya dok. Untuk HB-nya ini 10,8 dan bunyi juga 8,6, kreatinnya 8,8, leukositnya 13,4. Dan untuk tekanan darah kan memang pasien ini memiliki diagnosa medisnya hipertensi ya dok. Tekanan darahnya juga sudah membaik dok, itu 138/80. Awal masuknya kan 200. Dan untuk keadaan pasien ini juga sudah agak lemas, terus pasiennya juga sudah enak makan dan enak tidur. Untuk selanjutnya bagaimana ya dok untuk update-nya? Oke, baik. Berarti pasiennya sudah boleh pulang hari ini ya dok? Baik, kalau begitu saya siapkan terlebih dahulu ya dok ya untuk persiapan pasien pulang. Baik, terima kasih dok. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Bagaimana? Ini Bu, saya kan mau melaporkan bahwa nanti ada pasien pulang atas nama Nyonya N. Tadi juga dokter sempat telepon ke saya bahwa pasien ini memang sudah boleh pulang Bu, karena memang keadaannya sudah membaik. Mulai dari hasil labnya itu HB-nya juga sudah membaik, yaitu 10,8, sebelumnya turun Ibu. Ya, untuk bunyi juga 8,6, kreatinnya 8,8, leukositnya 13,4. Lalu untuk tekanan darah tingginya ini kan sebelumnya pasien itu masuk dengan keluhan hipertensi ya Bu. Berapa sebelumnya? Sebelumnya itu 200 Bu. Sekarang jadi turun 138/80. Tuh, terus pasien juga udah nggak lemes lagi, terus untuk makan tuh juga udah enak, tidurnya juga sudah nyenyak seperti itu Bu.
Nanti rencananya ini saya akan memberikan lembar discharge planning kepada pasien. Mungkin bisa dilihat dulu Ibu lembarnya. Ini pasiennya yang hilang di kamar 4E ya? Iya, benar. 4E dengan diagnosanya hipertensi ya? Iya. Oke, kemudian darahnya sudah menurun. Baik. Kalau boleh tahu yang difokuskan untuk discharge planning ini apa? Yang difokuskan itu nanti kita akan memberikan semacam penyuluhan gitu Bu tentang pencegahan hipertensi biar tidak terulang lagi. Maksudnya biar bisa mengontrol hipertensinya itu, terus apa yang perlu diperhatikan di rumah untuk perawatan hipertensinya, terus nanti kita juga akan memberikan leaflet dan barcode kepada pasien dan keluarga pasien untuk memudahkan pasien itu bisa melihat kembali gitu loh Bu, sama video senamnya itu seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu mungkin bisa dipersiapkan ini untuk rencana discharge planningnya. Baik, Ibu akan saya persiapkan. Ini sudah saya lihat sudah cukup. Oke, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Permisi Ibu, Bapak, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa Ibu namanya? Ibu Nila. Ibu Nila. Baik Ibu, perkenalkan nama saya perawat Neva yang jaga pada shift pagi hari ini. Sebelumnya kabar Ibu gimana? Baik. Baik. Oke. Ibu tidurnya sudah enak semalam? Sudah. Makannya enak Bu? Enak. Oke. Ini kan keadaan Ibu sudah membaik ya. Terus insulin juga sudah dicopot. Ini saya tadi dapat telepon dari dokter, dapat akses dari dokter bahwa hari ini Ibu diperbolehkan pulang karena dari hasil labnya Ibu ini semuanya sudah bagus Ibu, mulai dari HB, kreatin dan lain-lain sudah bagus. Lalu karena Ibu ini punya hipertensi, yang awal ini kan masuk Ibu tekanan darahnya kan 200 ya, itu sudah bagus juga dari 200 ke 138/80. Jadi Ibu hari ini diperbolehkan pulang ya. Iya. Tapi sebelum pulang, ini kami nanti ada penyuluhan tentang perawatan hipertensi di rumah. Apakah Ibu bersedia? Nanti diajarkan kayak senam hipertensi gitu Bu, tapi yang mudah gitu caranya ya. Bersedia dari Bapak sama Ibu? Bersedia. Kalau bersedia, ini boleh minta tanda tangannya Bapak aja mungkin untuk surat lembar discharge planningnya. Oke, ini mungkin saya. Tanda tangannya di sini. Nah, sama nama lengkapnya di bawah ya. Setelah ini nanti ada teman saya ya Bu ya, yang kesini untuk menjelaskan perawatan hipertensi ya. Iya. Oke, baik kalau gitu sebelum saya kembali ke ruangan ada yang ingin ditanyakan Bu? Sudah ya? Cukup? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, bagaimana Ibu keadaannya? Sehat? Tidurnya juga nggak pernah di malam? Benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Dia. Di sini nanti kami akan memberikan penjelasan sedikit ya Bu terkait persiapan Ibu kita pulang. Tadi kan sudah kontrak waktu ya dengan perawat Nova. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Sudah. Tidak ada, Tidak ada ya. Tidak ada. Baik, nanti kami akan menjelaskan terkait informasinya, kemudian nanti bisa ditanyakan kembali. Dan di akhir nanti kami akan memberikan leaflet yang berisi informasi terkait hipertensi Ibu. Nanti akan saya jelaskan dengan teman saya. Bagaimana bisa dimulai sekarang Ibu? Saya mau menjelaskan ya. Baik Ibu, saya berikan leaflet bisa sekalian dibaca dan ketika saya menerangkan juga. Iya. Di sini saya akan menjelaskan terkait hipertensi atau biasanya yang dikenal dengan darah tinggi, di mana biasanya ditandai dengan tekanan darah yang di atas 140/90 mmHg. Kemarin waktu Ibu hipertensi sempat sampai 200 nih. 200 lebih. Nah, biasanya gejalanya itu meliputi apa sih Bu? Sakit kepala. Iya. Terus jantungnya berdebar-debar atau berodok gitu ya Bu. Ya, terus ada yang sakit di dada, terus gampang capek. Ibu juga gampang capek nggak kalau tensinya naik gitu tiba-tiba? Iya. Terus biasanya penglihatannya kabur sama gelisah. Iya, kabur. Iya Bu, jenengan juga gitu. Hanya ini sudah apa?
Sudah dioperasi dua-duanya. Saya lanjut. Katanya tinggi kabur. Ini ya gara-gara darah tinggi. Iya. Oke, baik. Lalu penyebab hipertensi itu biasanya ada 3, Bu. Kalau di sini ada berat badannya berlebih, lalu biasanya kurangnya aktivitas fisik, terus juga stres. Lalu biasanya kalau laki-laki kebanyakan merokok, minum alkohol, juga tergantung pola makannya juga. Terus bisa diatasi dengan apa, Bu? Darah tinggi itu dikontrol di rumah bisa dengan mengurangi asupan garam. Kan garam biasanya menyebabkan darah tinggi ya, Bu. Ya, apalagi kalau makanan yang asin-asin kayak ikan asinan, asapan gitu biasanya asin. Nah, itu mungkin bisa dikurangi. Lalu ibu bisa mengkonsumsi buah sama sayur, terus membatasi makanan yang berlemak, mengelola berat badan dan juga dengan stresnya, biasanya juga olahraga teratur. Nanti ada penjelasan terkait senam hipertensi, itu mungkin bisa ibu lakukan di rumah, nanti dijelaskan sama teman saya. Lalu obat yang sesuai dengan resep dokter. Lalu selain pengobatan farmakologi itu obat ibu, nanti bisa juga dengan pengobatan non farmakologi dengan senam hipertensi, nanti dijelaskan sama teman saya. Ini ada di halaman 6 di situ ada ibu ini. Saya contohkan gambarnya ya. Oke, itu yang pertama ini ada jalan di tempat, Bu. Jalan biasa gini aja. Oke, 2 kali tapi selama 8 kali diulang 2 kali satu kali diulang. Terus yang kedua ada tepuk tangan gini kayak biasa gitu, Bu. Terus yang tepuk jari ini tangannya melebar, kan kalau tepuk tangan gini, kalau tepuk jari gini. Itu juga selama 8 kali ini dilakukan 2 kali. Terus yang ketiga itu ada ini gini, Bu. Gini. Ini juga 8 kali. Terus ada gini. Ini juga 8 kali juga. Bu. Terus yang ketiga gini, Bu. Gini. Bisa nggak, Bu? Bisa. Gini. Begini dulu. Terus yang terakhir itu ada ini. Kalau ininya ditepuk gini, Bu. Badan ini yang lurus. Terus ditepuk gini. Di sebelah sini yang ditepuk. Gitu ya, Bu. Ada yang perlu dipertanyakan lagi, Bu? Sudah jelas ya. Nanti kalau misalnya sudah di sini ada gambarnya. Di halaman nanti ada gambarnya. Ibu tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya. Ini kayaknya bisa ibu bawa pulang. Nah, kan biasanya nanti takutnya nyelip ya, Bu, ya di rumah hilang. Nanti bapak bisa akses lewat sini. Ini namanya barcode hipertensi. Nanti bapak tinggal buka kamera, terus bapak scan. Habis itu kan muncul ya, Pak, buka di zoom. Ini dipencet. Nah, terus di sini nanti muncul ada leaflet-leafletnya itu persis seperti ini. Ya, dijelaskan seperti gejalanya apa, penanganannya seperti apa, dan juga nanti ada senam. Senamnya nanti dalam bentuk video, Pak. Jadi ibu bisa melihatnya di rumah. Seperti itu. Kapan ya? Bisa nih, Pak, situasi barcode di rumah. Ibu nanti itu nih hari Jumat ada kontrol lagi. Kan ibu hari ini pulang. Jadi hari Jumat nanti ibu kontrol kembali ke sini. Apa ada yang ditanyakan, Bu, sebelum kami pergi ke ruangan? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatan waktunya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Tia, selamat pagi. Tadi Mbak Tia sudah melakukan research planning ya. Di sini saya akan memberikan evaluasi ya buat Mbak Tia mengenai tindakan yang sudah dilakukan tadi mengenai research planning. Itu sudah bagus ya, Mbak Tia sudah melakukan sesuai prosedurnya dan baik. Dan tadi saya lihat tuh masih ada yang kurang, Mbak Tia, sebenarnya mengenai pembahasan mengenai penyakit pasien itu. Mbak Tia tadi masih menggunakan bahasa medis gitu. Sebaiknya Mbak Tia tuh menggunakan bahasa orang awam gitu agar pasien itu dapat mudah mengerti seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tia?
Sepertinya tidak. Oke, sudah bagus ya Mbak Pia, ya mungkin bisa dipertahankan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Mbak Alfa. Selamat pagi Bu. Pagi. Sini saya ingin mengkonfirmasi Bu bahwa kami sudah melakukan supervisi Bu, mengenai desa planning yang dilakukan oleh Mbak Pia sebagai perawat usia. Ya, lalu tadi untuk perjalanan desa planning bagaimana untuk evaluasinya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar sih Bu, tapi tadi kurangnya ada evaluasi sedikit mengenai pembahasan yang diberikan oleh Mbak Pia itu masih menggunakan bahasa medis Bu. Jadi pasien itu agak kurang paham, seharusnya kan menggunakan bahasa awam deh. Ya, mungkin nanti untuk supervisi selanjutnya bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih sudah bisa bekerjasama dengan baik ya Mbak Nova dan tim. Baik, ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Sudah sih Bu, Tidak ada. Baik, terima kasih.